Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen nge-review sesuatu dan ini udah ada di tangan gue nih. Langsung aja, ini dia iPad Pro M1. Oke, jadi untuk device gue sebelumnya gue sempet pakai Galaxy Tab S7, and then gue sempet juga pakai iPad 6, tapi ya gue duluan pakai iPad 6 Galaxy Tab S7, dan pada akhirnya gue decide ganti ke iPad 6 lagi, terus baru akhirnya gue ganti ke iPad Pro M1 ini. Dan untuk pilihan varian warna, setahu gue dia kalau nggak salah ada 3 pilihan varian warna ya, kalau nggak salah inget nanti ya gue bakal lengkapin lah kira-kira varian warna dia ada warna apa aja. Terus untuk kapasitasnya, untuk harganya itu variatif, start dari yang 12 jutaan pas lagi gue beli kemarin, mungkin sekarang udah sedikit lebih turun, dan itu juga tergantung dia itu yang varian yang distributor atau mungkin yang varian distributor resmi, bukan distributor resmi sih, varian iBox gitu ya kalau gue lihat di marketplace. Itu cukup beragam dan itu start dari 11 atau 12 jutaan. Terus untuk ya link pembelian juga ntar gue bakal taruh di link deskripsi di bawah tempat gue beli device ini. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share. Dan langsung aja sekarang kita bakal ngebahas mengenai iPad Pro M1 ini. Oke, jadi ini adalah device yang rilis di tahun 2020 gitu ya. Dan ini merupakan iPad pertama yang menggunakan prosesor M-chip, dan nanti kita bakal ngebahas performance ya, cuman di sini kita bakal ngebahas secara desain. Secara desain ini device-nya ya masih mirip dengan generasi sebelumnya yang pakai A12Z kalau nggak salah nama prosesornya. Jadi kameranya masih di atas dengan Face ID. Terus di bagian kanan ini dia ada tombol volume up, volume down, dan juga ini ada tempat buat ngecas atau nempel si Apple Pencil-nya kalian. Bagian atas ada tombol power atau ya tombol lock button, dan di sini ada 2 buah grill speaker. Bagian bawah dia nggak ada konektor ya, karena emang konektornya itu pindah ke sini buat nyolok ke keyboardnya bagian belakang. Terus bagian sisi bawah di sini ada 2 buah grill speaker, dan juga ada 1 buah kabel port Type-C yang kalau di secara spek dia udah support sampai dengan Thunderbolt seperti itu. Oke, terus lanjut ke bagian belakang, ya ini juga nggak terlalu banyak perubahan. Jadi di sini ada logo Apple, 1 tulisan iPad, terus ada 3 buah pin buat kalian colokin aksesoris kayak Magic Keyboard gitu. Dan di sini dia ada modul kameranya. Modul kameranya ada 2 buah kamera, dan 1 buah ada LiDAR sensor, dan di sini juga ada LED flash buat menerangi gambar kalian. Secara desain sih menurut gue ya emang desain Apple sih jarang berubah ya, kecuali emang butuh buat berubah. Desainnya menurut gue cukup ya simple, tapi ya enak dibawa kemana-mana kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal ngelanjutin mengenai build quality dari device ini. Oke, selanjutnya yang bakal gue bahas di sini adalah build quality dari device iPad Pro M1 ini. Menurut gue secara build quality kayaknya nggak terlalu jauh berbeda dengan seri iPad Pro sebelumnya yang menggunakan A12Z. Build quality dari device ini menurut gue proper banget buat dipakai sehari-hari, dan ya mungkin kekurangannya kalau dia di sini kan pakai bahan metal ya. Dan bahan metal ini kalau ketemu benda yang lancip atau tumpul, kegores gitu ya, bakal bertanda gitu ya. Jadi gue sangat menyarankan kalian pakai casing. Tapi kalau misalkan kalian pakai aksesoris kayak Magic Keyboard, better kalian tambahin kayak aksesoris. Ini gue ada salah satu contohnya. Jadi gue pakai aksesoris namanya tuh Switch Easy gitu ya. Jadi di sini jadi casing dan dia nempel magnet, dan itu nanti kalian juga masih tetap bisa tempelin magnet si Magic Keyboardnya gitu. Ini bakal sangat ngebantu banget biar iPad kalian itu nggak cepet lecet kayak gitu ya. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas fitur dari device ini atau mungkin hal-hal yang gue suka lah ketika gue pakai si iPad Pro M1 ini. Oke, fitur pertama yang gue suka dari iPad Pro M1 ini adalah dari layarnya. Menurut gue layar dari device ini enak banget buat dipakai nonton, buat dipakai main game, dan juga itu frame rate-nya bisa 120 frame rate. Jadi ya puas banget lah ketika gue pakai device ini buat menikmati layarnya. Hal kedua yang gue juga suka dari device ini adalah speakernya. Speakernya ini dia ada 4 titik, dan ini speaker 4 titiknya ini sangat kenceng dan sangat enak banget buat dipakai sehari-hari. Nanti juga bakal gue tunjukin di belakang kira-kira kualitasnya seperti apa.
Terus hal yang gue suka juga, ya sebenarnya udah dari generasi sebelumnya sih. Dia udah pakai Apple Pencil Gen 2. Jadi ya cara ngecasnya tuh nggak kayak orang bodoh gitu ya. Karena kalau kalian pakai iPad generasi-generasi sebelumnya, iPad Pro yang mungkin yang pertama banget atau yang kedua gitu ya, itu kan ngecasnya masih nyolok pakai Lightning di sini, even itu masih dilanjutin sampai dengan iPad 10. Menurut gua cara ngecasnya tuh agak sedikit berbahaya dan juga agak sedikit bukan agak sedikit sih, sangat tidak ergonomis gitu ya. Jadi gue sangat appreciate karena dia udah pakai Apple Pencil Gen 2, tinggal tempel langsung ngecas. Hal lain yang gue suka juga, dia udah pakai chip M1, dan chip M1 itu dipakai di iPad ini bener-bener enak banget. Gue nggak pernah ngerasain nge-lag ketika pakai device ini buat main game. Even game berat kayak Genshin pun juga dilabas dengan gampangnya. Terus juga hal lain yang gue suka, dia udah support Thunderbolt port gitu. Walaupun ya Thunderbolt portnya ini nggak terlalu kepake ya, cuman ya gue berasa Thunderbolt port ini future proof aja gitu. One day ketika gue udah mulai pakai device-device yang perlu transfer rate atau data transfer yang cukup tinggi, Thunderbolt port ini ya udah cukup banget lah buat daily use gue sehari-hari. Jadi gue bisa pakai ini mungkin ya cukup lama lah, 4 sampai dengan 5 tahun ke depan gitu. Hal lain yang gue suka juga ya si iPad Pro ini, dia ada center stage, jadi secara penampilannya tuh lebih rapi. Ini bakal gue coba tunjukin di layar. Jadi kalau misalkan pakai center stage, dia tuh jadinya kayak gini nih. Misalkan gue buka zoom, nah dia ada tampilan di samping kanan ini nih buat gue pakai apa ya? Buat gue ganti alt tab, tinggal gue gini, gue ganti aja. Cuman ya, nah gue mau kecilin gini. Jadi berasa buat multitaskingnya tuh lumayan, apa ya, bukan lumayan sih, oke banget lah buat level tablet gitu ya. Walaupun mungkin nggak serapi di Samsung DeX, cuman ya gue cukup seneng dengan adanya si center stage-nya ini. Seperti itu. Oke, terus fitur lain yang gue seneng dari device ini. Device ini juga sebenarnya ya di beberapa iPad lainnya juga udah support sih. Jadi dia tuh bisa jadi perpanjangan buat laptop MacBook kalian gitu ya, atau laptop iMac ya, ataupun laptop macOS kalian. Dan itu untuk koneksinya cukup gampang banget. Jadi gue nggak tahu nih bisa gue tunjukin atau enggak. Karena kalau nggak salah dia tuh harus pakai WiFi, tapi gue coba dulu. Nah di sini gue nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Nah ini gue konekin ke iPad gue. Dan di sini dia bakal langsung connect nih. Ini kan gue use as separate display. Kelihatan gini. Nah, gue nggak tahu sih kelihatan atau nggak. Ini use as separate display. Jadi misalkan gue mau pindahin dari sini ke iPad gue di mana ya. Nah, dia bisa jadi separate display tuh. Dan koneksinya bener-bener seamless banget. Jadi device si iPad Pro M1 ini tuh bener-bener ngelengkapin experience gue ketika gue pakai MacBook gitu ya. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas beberapa hal yang mungkin gue kurang suka dari iPad Pro ini. Ya, mungkin lebih ke masalah OS sih. Yang pertama, iPad Pro ini still pakai namanya iPad OS. Dan iPad OS itu bisa dibilang kayak versi, apa ya, kayak versi mini, apa ya, versi iOS di-upgrade jadi kayak desktop. Tapi dibilang versi desktop pun juga nggak enak. Bukan desktop, ya bukan full experience desktop OS gitu. Karena di sini untuk file manager-nya pun juga menurut gue masih sedikit terbatas ya dibandingkan dengan yang ada di macOS gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen full experience desktop, itu better ya kalian purchase decision-nya kalian beli MacBook dulu atau laptop Windows dulu. Terus hal kedua yang gue kurang suka dari iPad Pro dan iPad lainnya, aksesorisnya harganya mahal banget. Jadi buat Apple Pencil sendiri gue masih keluar duit sekitar 1 jutaan. Terus kalau misalnya gue mau beli Magic Keyboard, gue harus keluar duit 3 sampai dengan 4 jutaan lagi. Gue mau beli Magic Mouse, gue harus keluar duit sekitar 1 jutaan lagi. Jadi total tuh ya mungkin secara harga device ini lebih murah nih daripada Samsung Tab S8 Ultra gitu ya. Cuman ketika kalian beli aksesorisnya sampai lengkap, itu bakal pricey banget sih device ini. Emang sih udah ada beberapa kayak mungkin counterparts versi ya third party-nya gitu ya. Kayak misalkan di Magic Keyboard-nya, dia tuh ada beberapa varian yang cukup mirip sama Magic Keyboard asli dari Apple-nya. Itu gue lupa namanya apa ya. Gue ada sih satu device-nya, nanti bakal gue bahas juga di review. Itu harganya 1 jutaan, cuman emang experience-nya nggak se-full experience kayak pakai Magic Keyboard.
Terus ada juga kayak varian Apple Pencil yang mungkin dibikin sama third party, tapi ya kayak kadang suka ada kekurangan ya. Kayak misalkan dia nggak ada pressure sensitivity yang harganya mungkin 300-400 ribuan. Cuma kalau kalian pengen bener-bener ngerasain full experience dari si iPad ini ya, kan better beli aksesoris aslinya gitu ya. Dan itu aksesorisnya menurut gue pricey banget sih. Dan itu kalau dijumlahin kayak jadinya lebih mahal dari pas lagi kalian beli MacBook Air. Ya, MacBook Air M1. Gitu. Jadi ya mungkin yang harus kalian perhatiin kalau kalian pengen full experience dari si tablet iPad Pro ini. Ya walaupun kalian bisa juga sih pakai iPad Pro ini tanpa full experience tadi, karena kan bisa jadi kalian cuma pakai buat nonton ya, kalian nggak perlu beli Apple Pencil ya. Terus ya kalau kalian cuma pakai buat nonton juga kalian kan nggak perlu beli keyboard ya. Kayak gitu. Oke, hal ketiga yang gua kurang suka dari iPad ini adalah posisi kameranya gitu ya. Jadi pas lagi gue lihat iPad 10 rilis, posisi kamera taruh tengah sini, itu enak banget tuh kalau dipakai buat ngezoom atau buat ya video conference gitu ya. Nah kalau ini kan video ya, kameranya ada di tengah gini ya, jadi kayak posisinya portrait nih gitu kan. Padahal ya orang kan kalau ngezoom kan better posisinya gini nih, landscape gitu ya. Jadi ya itu mungkin hal ya fitur kecil sih sebenarnya sih, cuman kalau dia bisa taruh di tengah ini ya it will be much better. Cuman mungkin bakal bentrok nih sama modul chargernya si Apple Pencil ya, seperti itu. Oke, lanjut ke hal selanjutnya yang gue kurang suka dari iPad ini adalah seperti biasa di iPad sebelumnya atau mungkin di iPhone itu dia nggak ada external storage. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade storage-nya ya nggak bisa gitu ya. Kalian upgrade iPad-nya kalian gitu. Ya nggak, ya mungkin agak sedikit beda lah sama sama tablet Android yang tinggal kalian colokin micro SD. Jadi pas lagi awal kalian beli, kalian mesti bisa decide nih kira-kira kalian perlunya kapasitas yang berapa gitu. Kebetulan ini gue cuman pakai buat pelengkap MacBook gue, jadi gue cuman pakai yang 128GB dan itu udah more than enough buat gue. Oke, in conclusion, pendapat gue mengenai iPad Pro M1 ini sebenarnya buat siapa? Kalau buat gue, misalkan gue pakai cuma buat nonton, iPad Pro M1 ini gue berasa sedikit overkill. Walaupun gue bakal ya berasain experience tambahan lah, karena dia ada quad speakernya yang experience-nya mantep banget, dan juga layarnya yang 120Hz gitu ya. Cuman rasanya ya gue masih bisa beli mungkin iPad Air yang 64GB gitu ya, mungkin lebih murah, atau mungkin gue bisa dapet iPad Air 256GB dengan nambah dikit gitu. Dan ya ini mungkin cocoknya lebih cocok buat yang mungkin content creator dan mungkin buat orang-orang yang bisa memanfaatkan si ProMotion 120fps ya. Buat daily use menurut gua tablet ini a little bit overkill. Jadi ya kalau ditanya sarannya kalau kalian ya pengguna biasa gitu ya, mungkin bukan content creator atau mungkin bukan orang-orang yang pakai full fitur dari iPad ini, better ya kalian buat multimedia itu pakai iPad Air aja sih menurut gua. Yang varian M1 atau mungkin yang varian yang sebelumnya yang lebih lama ya itu juga udah jauh cukup banget lah menurut gua. Ini device benar-benar overkill banget gitu. So, gimana pendapat kalian mengenai iPad Pro M1 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!